Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Siapa yang tidak tahu film Final Destination? Film ini bercerita jika seseorang tidak bisa lari dari kematian, jika memang dewa kematian sudah menandai atau mengincar orang tersebut. Sama halnya dengan beberapa orang yang akan aku ceritakan. Orang-orang ini pernah berhasil lolos dari maut, tapi jika memang sudah jalannya, maka kematian tetap akan menjemput. Oke, mari kita bahas siapa saja orang-orang ini. Pertama, Hilda Yolanda Mayol. Tanggal 11 September 2001 menjadi hari yang kelam bagi warga Amerika Serikat. Hal ini karena terjadi peristiwa mengerikan, yaitu penabrakan gedung WTC atau World Trade Center. Kejadian ini dipicu oleh pesawat penumpang yang sedang dibajak oleh teroris. Dari insiden ini mengakibatkan ribuan orang yang ada dalam gedung WTC tewas. Hilda Yolanda Mayol adalah salah satu korban selamat dari tragedi WTC. Saat kejadian itu terjadi, Hilda bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran yang ada di dalam gedung WTC. Beruntung bagi Hilda, sasaran penabrakan pesawat ini adalah bagian atas gedung. Sedangkan restoran tempat Hilda bekerja di bagian bawah. Jadi, Hilda punya cukup waktu untuk keluar dan menyelamatkan diri. Tapi sayang, takdir berkata lain. 2 bulan setelah tragedi WTC atau tepatnya di tanggal 12 November 2001, Hilda tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Jadi di hari itu, Hilda berencana untuk menjenguk ibunya yang tinggal di Republik Dominika. Hilda menaiki pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 587. Rutenya dari New York menuju ke Republik Dominika. Saat pesawat ini mencapai ketinggian 13.000 kaki, tiba-tiba terjadi 2 guncangan yang super besar. Ini membuat sang pilot kaget dan melakukan manuver. Manuver ini ternyata mengakibatkan tekanan berlebih pada ekor pesawat yang berdampak sangat fatal, yaitu seluruh mesin pesawat mati alias tidak berfungsi. Akhirnya, pesawat ini jatuh di kota New York. Kecelakaan pesawat ini menewaskan 265 orang yang ada di dalam pesawat itu, termasuk Hilda Yolanda Mayol. Kedua, David Furr. Di tanggal 13 Desember 1977, rombongan tim basket Purple Aces yang mewakili Universitas Evansville, Amerika Serikat, berangkat menuju ke negara bagian Tennessee dengan menaiki pesawat sewaan. Rencananya, tim basket Purple Aces akan bertanding dengan tim basket yang mewakili Universitas Murfreesboro. Namun naas, di saat pesawat baru saja lepas landas, tiba-tiba saja pesawat ini tidak bisa dikendalikan. Akibatnya, pesawat ini menukik tajam dan jatuh menimpa sebuah ladang. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dalam pesawat yang berjumlah 29 orang. Dari seluruh tim Purple Aces, ada 1 orang yang saat itu secara kebetulan tidak ikut di dalam pesawat, yaitu David Furr. David tidak bisa ikut di dalam pertandingan itu karena ia mengalami cedera pada pergelangan kakinya dan harus beristirahat. Saat itu banyak orang berkata jika cedera David membawa keberuntungan. Tapi kematian seseorang memang tidak ada yang tahu. Selang 2 minggu setelah kecelakaan pesawat itu,
David dan saudaranya tewas akibat tertabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh supir yang mabuk. Kematian David ini menandakan jika seluruh anggota tim basket Purple Aces tewas di tahun yang sama. 3. Jessica DeLima-Rowe. Di tahun 2013, terjadi kebakaran dahsyat di sebuah klub malam yang ada di Brasil. Kebakaran ini menyebabkan lebih dari 200 orang tewas terpanggang hidup-hidup. Jadi di hari naas ini, ada sebuah pesta yang digelar di klub malam tersebut. Tapi di tengah-tengah pesta, para peserta beramai-ramai menyalakan kembang api. Nah, api dari kembang api inilah mengenai busa kedap suara yang menutupi dinding. Dan busa tersebut terbakar dengan cepat. Orang-orang yang ada di dalam klub itu terjebak dan tewas di dalam klub itu. Jessica DeLima-Rowe seharusnya juga menjadi peserta dalam pesta di klub malam itu. Tapi di hari itu, Jessica dilarang pacarnya untuk datang ke pesta itu. Dan Jessica pun menurut. Nah, hal ini membuat Jessica lolos dari maut di hari itu. Tapi takdir berkata lain. Beberapa hari setelah insiden kebakaran itu, Jessica dan pacarnya pulang dari suatu tempat dengan menaiki mobil pribadi. Tapi di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi ini bertabrakan dengan sebuah truk. Jessica meninggal seketika di lokasi kejadian, sedangkan pacar Jessica meninggal di rumah sakit. Keempat, Jessica Gawi. Di Amerika Serikat, banyak terjadi penembakan yang membabi buta. Ini menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh Amerika. Hal ini mungkin karena warga sipil di Amerika diperbolehkan untuk memiliki senjata api secara legal. Tapi, banyak juga orang-orang di Amerika yang memiliki senjata api ilegal. Mungkin karena itulah, oknum-oknum menyalahgunakan senjata api itu untuk menembak orang-orang random sembarangan. Hal ini juga berdampak ke negara-negara tetangga. Jessica Gawi adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai komentator olahraga. Pada bulan Juni 2012, Jessica sedang berada di kota Toronto dan ia memesan makanan. Saat itu, Jessica tidak duduk di tempat makan, tapi ia malah makan sambil berjalan-jalan keluar dari restoran itu. Tanpa ia ketahui, keputusan Jessica untuk keluar dari restoran itu telah menyelamatkan nyawanya. Karena hanya berselang beberapa menit setelah Jessica keluar dari tempat makan itu, seseorang melakukan penembakan membabi buta. Insiden ini mengakibatkan 2 orang tewas dan sejumlah orang lain mengalami luka-luka. Setelah itu, Jessica mengaku jika saat itu tiba-tiba ada firasat buruk dan ia ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi mungkin kematian memang tidak bisa dihindari. Sebulan kemudian, tepatnya di bulan Juli 2012, Jessica menghadiri pemutaran film The Dark Knight Rises di bioskop Aurora, Colorado. Di saat pemutaran film inilah, ada seorang yang menembakkan senjata api pada para penonton secara membabi buta. Insiden ini menyebabkan 12 orang tewas. Dan Jessica menjadi salah satu korban dari ke-12 korban tewas itu. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Jangan lupa tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.